Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Adik-adik, apa kabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua, tidak ada yang kena corona ya. Tetap stay at home. Pada kesempatan yang kedua ini, pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan materi kita ya, bahasan tentang bab yang pertama. Ya, melanjutkan yang sebelumnya, yaitu bab 1 Dinul Islam. Nah, adik-adik rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita telah belajar tentang apa itu Dinul Islam ya. Konsep pemahaman tentang agama Islam baik secara umum maupun secara khusus. Dan apa hubungan agama yang kita anut ini dengan agama-agama sebelumnya. Dengan memahami itu, mudah-mudahan kita semakin memiliki kemantapan di dalam beragama Islam. Baik, adik-adik rahimakumullah, kita masuk pada bahasan berikutnya pada pertemuan kali ini, yaitu memahami Dinul Islam. Indikatornya adik-adik nanti bisa menjelaskan tentang aspek kebenaran secara dalil tentang agama yang kita anut ini ya, tentang Islam yang kita anut ini ya. Mungkin juga nanti bisa dilanjut dengan aspek-aspek ajaran yang terkandung di dalamnya, kemudian karakteristik ya, dan barangkali juga sumber nanti sedikit kita singgung pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini ya, bagaimana kita membuktikan secara dalil tentang agama yang kita anut ini, supaya tidak hanya sekedar Islam KTP istilah banyak orang ya, ataupun sekedar ikut-ikutan. Kenapa beragama Islam? Ya syukur kita beragama ini sudah mengikuti orang tua kita yang berislam. Tapi mereka yang belum berislam, nah itu merupakan ujian tersendiri untuk mereka mencari kebenaran. Baik, adik-adik rahimakumullah, coba kita lihat layar lagi ya, fokus. Yang pertama, surat Ali Imran yang menjelaskan tentang kebenaran Islam ini. Sering kita dengar tentunya ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghun? Apakah selain agama Allah ya, dinillah, apakah terhadap selain agama Allah yabghun, mereka mencari agama ya, mencari keyakinan. Walau aslama man fis samawati wal ard, padahal kepada Allah sang pemilik agama ya, itu orang-orang yang ada di langit, semua makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi tunduk. Semua makhluk yang besar-besar ini alam semesta ini tunduk hanya kepada Allah ya. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka tidak suka, mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah terhadap selain agama Allah mereka akan mencari ya, mengadu, menganut agamanya, mencari keyakinannya, mencari persoalan-persoalan, penyelesaian persoalan hidupnya dan seterusnya. Apakah dari selain agama Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah di sini bertanya tapi jawabannya jelas. Apakah kepada selain Allah? Padahal semua alam semesta ini menyembah Allah. Kan enggak mungkin. Nah, ini menunjukkan kebenaran agama Islam. Yang kedua, Ali Imran 85. Ini juga adik-adik yang sudah sekian juz hafalannya hafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Dan barang siapa yang mencari selain Islam dinan, agama, mencari agama di luar Islam, falan yuqbala min, maka agamanya tidak diterima dari orang itu. Siapapun dia.
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Diancam dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Artinya orang-orang yang rugi itu tempatnya di neraka. Nah, ini menjadi bukti di dalam Al-Qur'an ya disebutkan tentang kebenaran Islam. Ya, kadang-kadang untuk membuktikan agama tertentu harus ditanya kitabnya apa, adakah penjelasan tentang agamanya dalam kitab itu. Nah, Al-Qur'an sebagai Alkitab daripada atau pedoman daripada Islam, rujukan utamanya, maka perlu dicari pertama di dalam Al-Qur'an. Nah, Al-Imran 85 menjelaskan selain Islam tertolak, mardud, ya, tertolak. Yang ketiga, Al-Maidah. Nah, ini hafal semua ya. Udah makanan harian ini. Apalagi kelas 4. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan untukmu dinakum, agamamu. Jadi agama kita ini sudah Allah sempurnakan untuk kita. Sudah sangat sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Nikmat yang sangat besar untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ridai. Agama-agama sebelumnya Allah utus untuk mereka, untuk bangsa mereka, untuk waktu mereka, ya. Juga Allah ridai, tapi sudah Allah ganti dengan agama Islam ini sebagai penyempurna terhadap agama mereka. Artinya mereka tidak lagi boleh ya, menganut agama mereka kecuali mengambil agama ini, karena sudah Allah ganti. Dan ini yang Allah ridai sebagai agama manusia di akhir zaman. Kemudian adik-adik rahimakumullah, setelah kita memahami rangkaian dalil, itu hanya beberapa ya di dalam Al-Quran tentang bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang Allah langsung menyatakan itu, bahwa tidak ada agama yang sempurna sesempurna Islam. Tidak ada agama yang Allah ridai kecuali Islam. Dan tidak ada agama yang Allah terima di sisinya kecuali Islam. Maka agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Benar untuk kita anut, ya, benar untuk kita jadikan pedoman hidup, benar untuk kita bawa sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu mardud, la yutaqabbal, tidak akan diterima. Nah, baik adik-adik rahimakumullah, berikutnya Allah di dalam Al-Quran menggambarkan agama ini, untuk menyebut agama ini dengan beberapa nama ya. Untuk menyebut agama Islam ini sebagai agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada berapa nama dalam Al-Quran. Yang pertama kita lihat coba dengan sebutan Islam, Al-Islam. Tadi sudah kita lihat ya. Coba di Al-Maidah. Al-Maidah ayat 3 ini tadi, wa may yabtaghi ghairal Islam. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Al-Islam. Kata-kata Al-Islam dengan nama itu sendiri. Dan juga surat Al-Maidah ayat yang ketiga tadi, ya. Itu kata Al-Islam. Kemudian yang kedua, Ad-Dinul Qayyim. Ad-Dinul Qayyim. Kalau kita mendengar kata-kata Dinul Qayyim dalam Quran, itu artinya Dinul Qayyim secara bahasa itu agama qayyim, lurus tegak. Qayyim. Nah, ada dalam surat At-Taubah atau Al-Bayyinah ya, yang kita hafal semuanya. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus ya. Agama yang lurus, Islam. Lalu yang berikutnya kata-kata dinullah. Allah juga menyebut agama ini sebagai agama dinullah. Din agama Allah, Allah. Dinullah agama Allah. Artinya selain itu bukan agama Allah. Mereka dulu agamanya Allah, tapi sekarang sudah bukan lagi agamanya Allah. Karena sudah Allah ganti dengan agama yang terakhir ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya.
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu ada di ayat yang kedua. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Mereka masuk kepada agama Allah, ke dalam agama Allah. Afwaja berbondong-bondong. Ya. Nah, ini dinullah. Jadi agama yang sudah langsung disandarkan kepada nama Allah sendiri. Lalu yang terakhir Allah sebut dengan dinul haq, agama yang hak. Nah, kata-kata hak itu juga untuk menunjukkan bahwa agama ini hak, tidak ada kebatilan di dalamnya. Jadi kata-kata hak artinya benar, untuk menunjukkan bahwa agama ini tidak ada kebatilan di dalamnya. Tidak ada rekayasa, tidak ada campur tangan manusia, tidak ada campur tangan malaikat, tidak ada campur tangan jin, tidak ada campur tangan alam semesta. Murni langsung turun min indi rabbina, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba di sini ada ya. Nah, yang biasa kita hafal ini yang bawah nih, yang bagian bawah surat At-Taubah ayat 33 ini ya. Surat ke-9 33. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya, surat Shaf juga ada ya. Wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk. Wa dinil haqq, dan agama yang hak. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Agama yang benar. Siapa itu? Apa itu? Agama Islam. Yang dimaksud adalah agama Islam. Untuk Allah tampakkan di atas semua agama, liyudhhirahu ala dini kulli. Bayangkan Allah menegaskan di sini untuk menampakkan, menonjolkan di antara semua agamanya, agama-agama yang lain. Ya, semua agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu benci. Dan memang dakwah itu pasti dibenci, tidak ada yang mungkin, tidak ada yang akan 100% menyukai orang yang berdakwah ya. Apalagi orang yang punya kepentingan. Nah, adik-adik rahimakumullah ya. Ya. Coba kita kembali ya. Itu dinul haq. Jadi kita sudah punya gambaran tentang agama Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan beberapa nama ini. Al-Islam, dinul qayyim, dinullah, dan dinul haq. Nah, berikutnya bahasan kita yang terakhir ini ya, di pertemuan kedua ini, bahwa penegasan Allah dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad sebagai ayat satu-satunya agama yang benar ya, itu ada beberapa alasan untuk mengatakan bahwa satu-satunya agama Allah yang benar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, ya, Islam sebagai agama yang jelas asal-usulnya. Agama kita ini jelas asal-usulnya. Ya. Dari mana asal-usulnya? Ada Al-Quran. Ya, di situ kita bisa baca tentang referensinya. Ya. Bahwa Islam itu adalah agama wahyu yang terakhir. Lalu yang kedua, bahwa Islam dibawa oleh Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sandarannya ya. Dari mana Islam ini? Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, Islam diterangkan di dalam Al-Quran. Orang yang mau belajar tentang Islam, sumbernya dari mana, ya, bagaimana, ya, orang akan bagaimana nanti kalau memeluk Islam, ada di dalam kitab sucinya, jelas semuanya. Yang penting mau membaca dan mempelajarinya. Dan tak sedikit orang-orang yang awalnya untuk mendalami Islam, untuk menghancurkan Islam, ketika mereka membaca kitab sucinya, bergetar hatinya. Dan kemudian mengaku kebenaran Islam. Memeluk agama Islam. Ini tentang ajaran Islam, ada dalam kitab suci. Ya. Dan bahkan di dalam video dalam dunia sekarang ini, di zaman kita ini sudah banyak perdebatan untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran ya, dengan agama-agama, kitab-kitab selain Islam. Dan ternyata banyak kesamaan, tapi kebenarannya ada dalam Al-Quran.
Nah, yang keempat, ajaran Islam tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ya. Semua ajaran Islam ini selaras dan justru mendukung dan memanusiakan manusia. Mulai dari makan, ya, menikah, kemudian apalagi beribadah, ya, dan tidak semata-mata terus di masjid, tidak. Tapi juga disuruh bekerja, berbisnis dan seterusnya. Memelihara fitrah manusia. Tidak ada yang bertentangan ajaran Islam. Silahkan nanti adik-adik cari, kalau seandainya ada bisa kita diskusikan. Allah sebutkan itu dalam surat Rum ayat 30 ini ya, nanti bisa dibaca. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir tentang penguatan bahwa agama Islam ini satu-satunya agama yang benar. Ajaran Islam ini dapat diamalkan dengan mudah. Ya. Ada satu kaidah usul ya, kaidah fikih ya. Ad-dinu yusrun. Ad-dinu al-Islam yusrun. Agama Islam ini mudah. Ya. Apa artinya? Bahwa ajaran yang Allah bebankan kepada Rasulullah, kepada kita ini, ajarannya sangat mudah. Ya. Kecuali orang yang menyusah-nyusahkan, atau orang yang sangat malas, ya. Atau orang-orang munafik berat berislam. Misal yang paling gampang adalah ketika kita mau sholat sakit, diperbolehkan tidak berwudu dengan air tapi dengan tayamum. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, baring, nggak bisa baring, isyarat, nggak bisa isyarat, kita sholatkan. Ya. Nah ini kemudahan di dalam Islam. Bahkan agama apapun beban syariat atau taklif dalam Islam ini apapun bentuknya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Semuanya sesuai dengan standar kekuatan kondisi manusia, masing-masing manusia itu. A, B, sudah ada bebannya sendiri-sendiri dan Allah sesuaikan dengan mereka bebannya. Kalau mereka memang tidak mampu, maka Allah berikan keringanan. Ya, ada uzur. Allah berikan uzur. Ya. Nah inilah adik-adik rahimakumullah bahwa ajaran Islam, bahwa ajaran ini ajaran agama yang benar dan bisa diamalkan oleh manusia semuanya, lintas ras, lintas bangsa, lintas waktu, zaman, ini akan terus sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Mudah tapi tidak dipermudah dan juga tidak dipersulit. Nah, inilah barangkali adik-adik pada pertemuan kedua ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nanti kita lanjut bahasan berikutnya pada pertemuan yang ketiga insyaallah. Ya. Dan nanti jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan, nanti bisa lewat media yang lain ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.